Ini adalah kisah terbaik, kisah tentang kesabaran, pengkhianatan, cinta, dan kemenangan iman. Kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di sebuah keluarga besar keturunan para nabi, hiduplah seorang anak laki-laki yang dikenal dengan akhlaknya yang lembut dan wajahnya yang rupawan. Dialah Yusuf bin Yakub alaihissalam, seorang anak yang sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan dan ketakwaan yang luar biasa. Suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam kecil mendapatkan mimpi yang sangat menakjubkan. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan datang kepadanya dan bersujud. Pagi harinya, dengan polos dan penuh rasa ingin tahu, Nabi Yusuf alaihissalam segera menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, berharap mendapatkan penjelasan tentang arti mimpi yang indah tersebut. Nabi Yakub alaihissalam mendengarkan cerita putranya dengan penuh perhatian. Sebagai seorang nabi yang juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memahami bahwa mimpi Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan pertanda besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masa depan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan lembut, Nabi Yakub alaihissalam menasihatinya agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Beliau khawatir rasa iri dan dengki akan menguasai hati mereka jika mengetahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam akan memperoleh kemuliaan dan kedudukan tinggi di masa depan. Karena itulah, Nabi Yakub alaihissalam menjaga perasaan Nabi Yusuf alaihissalam sekaligus melindunginya dari fitnah saudara-saudaranya. Kecintaan Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam memang sangat besar. Ia melihat tanda-tanda kenabian pada diri anaknya, sebagaimana dahulu kakek mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajarkan tentang kasih sayang dan kesabaran. Namun, kecintaan ini tidak disadari telah menimbulkan rasa cemburu di hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka merasa perhatian ayah hanya tertuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya, Bunyamin, sedangkan mereka yang lebih tua seperti diabaikan. Api kecemburuan ini perlahan membakar hati mereka dan menumbuhkan rasa iri yang berbahaya. Meski demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tetap tumbuh menjadi anak yang santun dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah membalas perlakuan kasar atau cemoohan dari saudara-saudaranya dengan kebencian. Akhlaknya yang mulia justru membuat Nabi Yakub alaihissalam semakin yakin bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Nabi Yusuf alaihissalam kecil belum menyadari bahwa mimpi indahnya adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian dan tantangan berat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan baginya. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pertanda besar tentang takdirnya yang akan mengubah perjalanan hidupnya. Meski saat ini ia hanyalah seorang anak kecil yang disayangi ayahnya, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Namun, sebelum mencapai kemuliaan itu, Nabi Yusuf alaihissalam harus melewati cobaan berat, pengkhianatan, dan kesabaran yang luar biasa. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa setiap mimpi besar selalu diiringi ujian yang besar pula, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Kecemburuan yang lama terpendam di hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam perlahan berubah menjadi dendam. Mereka merasa Nabi Yusuf alaihissalam telah merebut kasih sayang ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam. Setiap kali melihat sang ayah menunjukkan perhatian lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam, hati mereka semakin panas terbakar. Mereka mulai berbisik-bisik merancang siasat, mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam agar perhatian ayah mereka kembali sepenuhnya kepada mereka. Bisikan setan menguatkan niat jahat mereka, hingga muncul kesepakatan licik. Nabi Yusuf alaihissalam harus disingkirkan jauh dari pandangan ayah. Dengan wajah manis dan penuh kepura-puraan, mereka mendatangi Nabi Yakub alaihissalam dan memohon izin agar Nabi Yusuf alaihissalam diizinkan ikut bersama mereka menggembala di padang rumput. Mereka menjanjikan keamanan Nabi Yusuf alaihissalam, menyatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam akan senang bermain bersama mereka. Nabi Yakub alaihissalam, yang telah mengetahui watak keras hati anak-anaknya yang lain, merasa berat melepaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Hatinya dipenuhi kekhawatiran,
Namun bujukan dan janji manis mereka akhirnya meluluhkan hatinya. Ia pun melepas kepergian Nabi Yusuf alaihissalam dengan berat hati, seraya menitipkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jauh dari pengawasan sang ayah, wajah-wajah lembut penuh senyum berubah menjadi tatapan dingin dan kejam. Mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke sebuah sumur tua yang dalam dan gelap. Tanpa belas kasihan, Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dalam sumur itu. Ia terjatuh dan terperosok dalam kesunyian dan kegelapan, hanya berteman dengan air dingin dan dinding sumur yang kasar. Meski begitu, Nabi Yusuf alaihissalam tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dan pertolongannya. Setelah menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya kembali ke rumah dengan hati penuh tipu daya. Mereka membawa pakaian Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dilumuri darah palsu dari seekor kambing sebagai bukti kebohongan mereka. Dengan air mata buatan dan suara parau, mereka berpura-pura menangis di hadapan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka berkata bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimangsa serigala saat mereka lengah. Hati Nabi Yakub alaihissalam hancur. Namun sebagai seorang nabi, ia percaya bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya, ia yakin Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup dan akan kembali suatu saat nanti. Peristiwa ini menjadi awal dari perjalanan panjang Nabi Yusuf alaihissalam yang penuh ujian. Pengkhianatan saudara-saudaranya menjadi pelajaran tentang bahaya iri hati dan dengki yang bisa membutakan hati manusia. Namun, di balik kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rencana besar untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Takdirnya selalu berpihak kepada kebenaran dan kesabaran. Dalam kegelapan sumur yang sepi, Nabi Yusuf alaihissalam kecil duduk bersandar di dinding batu. Tubuhnya lelah namun hatinya terus berzikir. Ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkannya. Tak lama, rombongan kafilah dagang yang melintasi daerah itu singgah untuk mengambil air. Ketika mereka menurunkan timba ke dalam sumur, betapa terkejutnya mereka saat menemukan seorang anak lelaki yang tampan terjebak di dalamnya. Mereka segera mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam dan bersorak kegirangan, mengira ini adalah keberuntungan besar bagi mereka. Para saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang mengetahui peristiwa itu kembali berakting licik. Mereka mengaku bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah budak yang kabur dan menawarkan kepada rombongan kafilah untuk membelinya dengan harga sangat murah. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam, para pedagang itu membelinya dan membawanya pergi menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam, meski dijual sebagai budak, tetap bersabar dan meyakini bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke pasar budak. Di sana, seorang pembesar Mesir bernama Al-Aziz melihat Nabi Yusuf alaihissalam dan langsung terpesona oleh ketampanan dan kewibawaannya, meski usianya masih muda. Al-Aziz memutuskan untuk membeli Nabi Yusuf alaihissalam dan membawanya ke istananya, memintanya diasuh dan dididik dengan baik. Nabi Yusuf alaihissalam pun mulai menjalani kehidupan baru di lingkungan istana, jauh dari tanah kelahirannya. Di bawah asuhan Al-Aziz, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tidak hanya tampan secara fisik, tetapi juga berilmu dan berakhlak mulia. Ia tetap menjaga imannya meski hidup di tengah kemewahan dan godaan istana Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati Nabi Yusuf alaihissalam dari tipu daya dunia, menjadikannya pribadi yang semakin bijaksana dan disegani oleh semua orang di sekitarnya. Perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur menuju istana adalah bukti nyata bahwa ujian berat bisa menjadi pintu menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Yusuf alaihissalam melalui tangan-tangan manusia yang zalim, namun pada akhirnya mengangkat derajatnya dengan cara yang tak terduga. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap musibah adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, ketampanan dan akhlak Nabi Yusuf alaihissalam semakin membuat orang-orang terpesona. Istri Al-Aziz, yang bernama Zulaika, pun tak luput dari godaan syaitan. Kecantikannya yang memikat dan kedudukannya sebagai istri bangsawan membuatnya terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun,
Nabi Yusuf alaihissalam yang menjaga kehormatan dan imannya menjadi sosok yang justru sulit ia taklukkan. Hasrat Zulaikha perlahan berubah menjadi obsesi, hingga akhirnya ia merencanakan siasat untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam secara langsung. Suatu hari, saat istana sepi, Zulaikha memanggil Nabi Yusuf alaihissalam dengan dalih menyuruhnya melakukan pekerjaan. Namun ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk, pintu-pintu kamar dikunci rapat. Dengan penuh rayuan, Zulaikha mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan dosa. Nabi Yusuf alaihissalam terkejut, namun imannya yang kokoh membuatnya menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Tidak sepantasnya aku berkhianat." Godaan besar itu dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan keteguhan hati. Melihat Nabi Yusuf alaihissalam bersikeras menolak, Zulaikha berusaha menangkap bajunya agar Nabi Yusuf alaihissalam tak bisa melarikan diri. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menghindar dan berlari menuju pintu. Saat itu, suaminya, Al-Aziz, datang dan menyaksikan peristiwa tersebut. Zulaikha dengan liciknya memutarbalikkan fakta, menuduh Nabi Yusuf alaihissalam yang berniat jahat kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebenaran dengan bukti. Baju Nabi Yusuf alaihissalam yang robek di bagian belakang, tanda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam lah yang mencoba melarikan diri. Meski kebenaran terungkap, untuk menjaga nama baik keluarga bangsawan, peristiwa ini ditutup rapat. Namun fitnah yang dilemparkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam menjadi perbincangan luas di kalangan wanita Mesir. Mereka mencela Zulaikha karena tergoda oleh seorang budak. Untuk membungkam cercaan itu, Zulaikha pun mengundang para wanita ke istana dan memperlihatkan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan mereka. Sontak mereka terpesona hingga tak sadar melukai tangan mereka sendiri karena takjub pada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam terbukti suci dan mulia, godaan demi godaan terus datang. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tetap memilih penjara daripada terjerumus dalam perbuatan dosa. Ia berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari fitnah wanita-wanita tersebut. Doanya dikabulkan, namun konsekuensinya ia harus menerima kenyataan dijebloskan ke dalam penjara. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam, lebih baik terpenjara namun terjaga kehormatannya daripada bebas namun ternoda maksiat. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap menjalankan ibadah, mengajarkan kebaikan kepada para tahanan, dan menjadi panutan bagi mereka. Keteguhan hati dan kebijaksanaannya membuat Nabi Yusuf alaihissalam dihormati meski berstatus sebagai tahanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia ilmu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk kemampuan menafsirkan mimpi, yang kelak menjadi kunci pembebasannya dari penjara. Suatu hari, dua orang pemuda mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam untuk meminta tafsir mimpi. Salah satu dari mereka bermimpi memeras anggur, sementara yang lain bermimpi membawa roti di atas kepala dan burung-burung memakan darinya. Nabi Yusuf alaihissalam mendengarkan dengan seksama dan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Ia berkata bahwa salah seorang akan kembali bekerja sebagai pelayan raja, sementara yang lain akan dihukum mati. Nabi Yusuf alaihissalam memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan dakwah, mengingatkan mereka bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak mereka bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Tafsir Nabi Yusuf alaihissalam terbukti benar. Satu dari mereka bebas dan kembali ke istana raja, sedangkan yang lain dihukum mati sesuai takdir. Sebelum berpisah, Nabi Yusuf alaihissalam meminta agar ia disebutkan kepada sang raja, agar kebenarannya terungkap. Namun, rencana manusia tak selalu berjalan mulus. Sang pelayan yang bebas melupakan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam karena kesibukan duniawi. Nabi Yusuf alaihissalam pun harus bersabar lebih lama dalam penjara. Meski demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengeluh. Ia yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada waktu yang terbaik. Kesabarannya menjadi contoh luar biasa tentang keteguhan iman dalam menghadapi fitnah dan penindasan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara menunjukkan bahwa ujian bisa datang dalam berbagai bentuk, namun keteguhan hati dan keikhlasan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengantarkan kepada kemenangan.
Penjara yang sempit pun menjadi tempat bagi Nabi Yusuf alaihissalam untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan kebaikan. Di balik jeruji besi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk takdir agung yang menantinya di luar sana. Beberapa tahun berlalu, hingga datanglah peristiwa yang menjadi titik balik bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Raja Mesir mengalami mimpi aneh dan membingungkan. Dalam mimpinya, sang raja melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, serta 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai kering. Tak seorang pun dari penasihat istana maupun ahli nujum dapat memberikan tafsir yang memuaskan. Kegelisahan sang raja pun semakin menjadi jati. Barulah saat itu, pelayan raja yang dahulu pernah ditolong oleh Nabi Yusuf alaihissalam teringat akan kemampuannya menafsirkan mimpi. Ia segera menyampaikan kepada raja tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang masih mendekam di penjara namun memiliki ilmu yang luar biasa. Raja memerintahkan agar Nabi Yusuf alaihissalam segera dihadirkan untuk menafsirkan mimpinya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam dengan tegas menolak keluar sebelum namanya dibersihkan dari fitnah yang dulu menjebloskannya ke penjara. Sikap tegas Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan integritas dan kehormatannya. Ia tidak ingin keluar sebagai seorang tahanan tanpa kejelasan hukum. Al-Aziz beserta istrinya pun dipanggil untuk bersaksi. Akhirnya, Zulaika mengakui segala perbuatannya, membersihkan nama Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan raja dan rakyat Mesir. Kebenaran yang selama ini tersembunyi pun terungkap. Setelah kehormatannya dipulihkan, Nabi Yusuf alaihissalam pun menghadap raja dan menafsirkan mimpi tersebut. Dengan bijak, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur yang melimpah hasil panen, diikuti 7 tahun masa paceklik yang sangat berat. Nabi Yusuf alaihissalam juga memberikan solusi cerdas tentang bagaimana Mesir bisa mempersiapkan diri menghadapi masa sulit tersebut. Raja Mesir terpukau dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam. Melihat keahlian dan keluhuran akhlaknya, sang raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pengelola perbendaharaan negara, posisi setara menteri ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara dan menempatkannya di posisi terhormat, sebagai bukti nyata bahwa kesabaran dan ketakwaan selalu berbuah manis pada akhirnya. Masa paceklik yang melanda wilayah luas memaksa orang-orang dari negeri sekitarnya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sendiri, yang datang tanpa menyadari bahwa pria mulia di hadapan mereka adalah saudara yang dulu mereka aniaya. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka seketika, namun ia memilih menyembunyikan jati dirinya demi menguji ketulusan hati mereka. Nabi Yusuf alaihissalam melayani saudara-saudaranya dengan ramah dan memuliakan mereka, namun diam-diam menyusun rencana agar mereka kembali membawa adiknya, Bunyamin, yang sangat ia rindukan. Ia memberikan perbekalan kepada mereka dengan berlipat ganda, serta menitipkan amanah agar mereka datang kembali dengan membawa adik mereka sebagai bukti kejujuran. Saudara-saudaranya pun pulang dan menceritakan kepada Nabi Yakub alaihissalam tentang sosok penguasa Mesir yang dermawan itu. Namun Nabi Yakub alaihissalam, dengan nalurinya sebagai ayah, merasakan ada sesuatu yang besar tengah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Ia mengizinkan mereka kembali ke Mesir dengan Bunyamin, namun dengan syarat mereka harus berjanji menjaga adik mereka sebaik mungkin. Ketika mereka kembali ke Mesir bersama Bunyamin, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut dengan penuh kehangatan. Kali ini, hatinya begitu terharu bisa kembali bertemu dengan adik kandung yang amat dicintainya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian merancang siasat agar Bunyamin tetap tinggal bersamanya dengan menaruh piala raja di dalam karung milik Bunyamin, lalu berpura-pura menuduhnya mencuri. Saudara-saudaranya terkejut dan memohon belas kasihan agar Bunyamin dilepaskan. Mereka teringat pada janji kepada ayah mereka. Namun Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan cara ini untuk menguji apakah saudara-saudaranya telah berubah menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala skenario ini agar mereka bisa merenungi kesalahan masa lalu. Situasi semakin menegangkan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam memohon agar Bunyamin dilepaskan. Mereka bahkan menawarkan diri untuk menggantikan posisi Bunyamin sebagai budak. Nabi Yusuf alaihissalam melihat ketulusan di wajah mereka,
berbeda dengan saat dahulu mereka menjual dirinya. Perubahan sikap itu membuat hati Nabi Yusuf alaihissalam luluh. Pertanda waktu yang tepat untuk mengungkapkan jati dirinya telah tiba. Dengan penuh haru, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya berkata, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Saudara-saudaranya terdiam, terkejut dan merasa amat bersalah atas perbuatan masa lalu. Mereka tertunduk, tak mampu mengangkat wajah, dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyimpan dendam sedikit pun. Dengan keluhuran akhlaknya, ia berkata, "Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian." Kalimat penuh maaf itu membebaskan saudara-saudaranya dari beban dosa, sekaligus menjadi pelajaran abadi tentang arti memaafkan dalam Islam. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memberikan baju gamisnya kepada mereka, agar dibawa pulang kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, baju tersebut akan menjadi wasilah agar penglihatan ayahnya pulih kembali. Saudara-saudaranya menerima perintah itu dengan penuh haru dan segera bergegas kembali ke tanah Kanaan. Jati diri Nabi Yusuf alaihissalam yang terungkap menjadi penanda kemenangan kebenaran atas kebatilan. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran dan keikhlasan selalu berujung pada kemuliaan. Tidak ada dendam, hanya rahmat dan ampunan yang tertinggal. Karena Nabi Yusuf alaihissalam paham bahwa semua skenario ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah. Dalam perjalanan pulang, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam membawa gamis yang dipercayakan kepada mereka. Sementara itu, di Kanaan, Nabi Yakub alaihissalam yang telah lama bersedih karena kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, mencium aroma khas anaknya meski jaraknya jauh. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Nabi Yusuf alaihissalam, andai saja kalian tidak menganggapku lemah akal." Sesampainya di hadapan Nabi Yakub alaihissalam, mereka meletakkan gamis Nabi Yusuf alaihissalam di wajah sang ayah. Seketika, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan Nabi Yakub alaihissalam pulih seperti sedia kala. Tangis bahagia pecah di antara mereka. Nabi Yakub alaihissalam memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap syukur karena doanya selama bertahun-tahun telah dikabulkan. Dengan hati penuh penyesalan, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta ampun kepada ayah mereka atas segala dosa yang pernah mereka lakukan. Nabi Yakub alaihissalam menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada, karena ia tahu segala peristiwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah. Nabi Yakub alaihissalam kemudian memerintahkan seluruh keluarganya untuk bersiap-siap pindah ke Mesir, tempat Nabi Yusuf alaihissalam kini menjabat sebagai pemimpin. Ini menjadi pertanda bahwa masa kesulitan telah berlalu, digantikan dengan fase baru yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Perjalanan dari tanah Kanaan menuju Mesir menjadi perjalanan penuh haru dan doa. Sebuah reuni keluarga besar yang telah terpisah bertahun-tahun akan segera terjadi, mengakhiri kisah pilu yang telah menjadi ujian berat bagi mereka semua. Sesampainya di Mesir, keluarga besar Nabi Yakub alaihissalam disambut dengan penuh kehormatan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pertemuan itu menjadi momen haru yang tidak terlukiskan. Nabi Yusuf alaihissalam memeluk ayahnya erat-erat, melepaskan segala kerinduan yang selama ini dipendam. Air mata bahagia mengalir, menyaksikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kini nyata di depan mata. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana sebagai bentuk penghormatan. Sebuah pemandangan yang memukau, di mana kesabaran dan keimanan menjadi mahkota kemuliaan bagi keluarga Nabi. Semua bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bukan sebagai ibadah, tetapi sebagai simbol penghormatan dalam adat Mesir kala itu. Momen itu juga menjadi penggenapan tafsir mimpi masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam, di mana 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Inilah tafsir dari mimpimu dahulu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewujudkannya dengan indah." Nabi Yusuf alaihissalam tidak membanggakan dirinya. Ia menyandarkan segala keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap ujian, selalu ada rahmat tersembunyi.
Tidak ada kemuliaan sejati tanpa kesabaran dan pengorbanan yang tulus. Kisah pertemuan ini menjadi pelajaran bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengalahkan rencana manusia. Bahkan perpisahan bertahun-tahun, fitnah, penjara, dan derita, semua hanyalah jalan menuju kemuliaan bagi orang-orang yang bersabar. Sebagai pengelola perbendaharaan Mesir, Nabi Yusuf alaihi salam menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan dalam mengatur sumber daya negara. Ia memastikan distribusi pangan merata, tanpa memandang kasta dan asal-usul. Kebijaksanaannya membuat rakyat Mesir hidup dalam kesejahteraan meski masa paceklik masih berlangsung. Nabi Yusuf alaihi salam memimpin dengan penuh integritas, menolak suap, dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Ia menjadi pemimpin teladan, dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, baik bangsawan maupun rakyat kecil. Kejujuran dan ketegasannya membuat Mesir menjadi negeri yang aman dan makmur. Selain mengurus pemerintahan, Nabi Yusuf alaihi salam juga aktif berdakwah, mengajak masyarakat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan kebaikan dan memperbaiki akhlak masyarakat. Bagi Nabi Yusuf alaihi salam, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesir di bawah kepemimpinan Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pusat perdagangan dan pertanian yang maju. Banyak bangsa dari negeri lain datang untuk belajar dari tata kelola Nabi Yusuf alaihi salam. Reputasi Mesir pun semakin harum, bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena kepemimpinan Nabi Yusuf alaihi salam yang arif dan bijaksana. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam sebagai penguasa Mesir menjadi teladan bagi umat manusia tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin dengan nilai-nilai ilahi. Sebuah pelajaran bahwa jabatan hanyalah titipan, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang menegakkan keadilan serta menebar rahmat bagi semesta. Kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam penuh dengan liku-liku ujian, dikhianati oleh saudara-saudaranya, difitnah, dipenjara, hingga akhirnya diangkat menjadi penguasa. Semua perjalanan itu tidak sia-sia. Nabi Yusuf alaihi salam menyadari bahwa setiap ujian adalah bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan jiwa dan menaikkan derajatnya di sisinya. Ujian-ujian berat itu menempa Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pribadi yang sabar, pemaaf, dan rendah hati. Tidak ada dendam, meski ia punya kuasa untuk membalas. Ia memilih jalan kasih sayang, karena ia tahu tugas utamanya adalah menyampaikan risalah kebenaran, bukan menuntut balas dendam. Nabi Yusuf alaihi salam mengajarkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu indah, meski terkadang tidak mudah dipahami saat kita berada di tengah-tengah kesulitan. Ia tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan hambanya yang bertakwa. Keyakinan inilah yang menjadi pondasi kekuatannya dalam menghadapi setiap cobaan. Sebagai seorang nabi dan pemimpin, Nabi Yusuf alaihi salam menjadi simbol keteguhan iman dan akhlak mulia. Ia tidak silau dengan gemerlap kekuasaan, tidak goyah oleh fitnah, dan tetap konsisten dalam nilai-nilai kebenaran. Ini menjadi teladan agung bagi umat manusia hingga akhir zaman. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam membuktikan bahwa ujian adalah jembatan menuju kemuliaan. Tidak ada kesulitan tanpa kemudahan, tidak ada air mata tanpa hikmah. Bagi orang-orang yang bersabar dan bertawakal, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti datang dengan cara yang paling indah. Di masa akhir hayatnya, Nabi Yusuf alaihi salam memberikan nasihat penting kepada umatnya. Ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Harta, tahta, dan kemuliaan duniawi akan berlalu. Hanya amal kebajikan dan ketakwaan yang akan menyertai seseorang hingga akhirat. Nabi Yusuf alaihi salam berwasiat agar umatnya senantiasa bersyukur dalam kelapangan dan bersabar dalam kesempitan. Ia menekankan pentingnya menjaga amanah, berlaku adil, dan tidak terbuai oleh nafsu duniawi. Bagi Nabi Yusuf alaihi salam, kemuliaan sejati adalah ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga berpesan agar umat manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama hambanya mau bertaubat. Pesan itu lahir dari pengalamannya sendiri, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan nasibnya dari gelapnya sumur menuju kemuliaan singgasana.
Nabi Yusuf alaihi salam meminta agar setelah wafat, jasadnya kelak dipindahkan ke tanah leluhur bersama para nabi sebelumnya. Ini menunjukkan kecintaannya kepada tanah air dan warisan keimanan dari para pendahulu. Wasiat itu pun dijaga hingga generasi berikutnya. Kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam berakhir dalam kemuliaan, namun kisahnya tetap hidup sebagai pelajaran abadi tentang arti kesabaran, pemaafan, dan keteguhan iman. Ia wafat dalam keadaan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan warisan dakwah yang terus menginspirasi umat. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti mengandung hikmah. Kesabaran menghadapi ujian bukan hanya mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga membersihkan hati dan mendidik jiwa untuk menjadi lebih kuat dan tawakal. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi teladan bagi siapa saja yang pernah dizalimi, dihianati, atau disakiti. Ia menunjukkan bahwa balas dendam bukanlah solusi. Justru dengan memaafkan, seseorang bisa menggapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata manusia. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam juga menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menahan diri dari godaan maksiat. Meski diuji dengan godaan Zulaika, Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan bahwa iman sejati diuji saat dalam kesendirian. Kepemimpinan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi contoh bahwa seorang pemimpin haruslah amanah, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Kekuasaan adalah ujian, dan Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan bahwa kekuasaan bisa menjadi jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila digunakan dengan benar. Pada akhirnya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan bahwa semua skenario hidup adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Tugas manusia adalah bersabar, bertawakal, dan terus berbuat baik meski ujian datang bertubi-tubi. Akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah awal dari perjalanan menuju akhirat yang kekal. Ia wafat dalam keadaan mulia, namun warisan ilmunya terus hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran sebagai Ahsan al-Qasas, kisah terbaik agar umat Islam mengambil pelajaran darinya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh larut dalam kesedihan, tidak boleh sombong dalam kemenangan, dan harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kisah hidup adalah untaian takdir yang akan bermuara pada keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan melalui Nabi Yusuf alaihissalam bahwa siapapun yang menjaga kesucian diri, bersabar atas ujian, dan memegang teguh keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bukti nyata dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam juga mengingatkan tentang pentingnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa setiap cobaan adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasah kualitas diri hambanya. Tanpa Nabi Yusuf alaihissalam melewati ujian, ia takkan sampai pada kemuliaan. Begitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam berakhir, namun pesan-pesannya terus hidup. Sebuah kisah yang akan selalu relevan di setiap zaman, mengajarkan kita arti iman, sabar, ikhlas, dan tawakal sebagai jalan menuju surga. Setiap ujian ada hikmahnya, setiap derita ada akhir indahnya. Mari kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi insan yang sabar, ikhlas, dan beriman. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti.